Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lain Maira. Dari Politeknik Negara Kerjaan. Saya ingin mewawancarai Bapak siapa? Aldi. Pak Aldi. Dengan tugas negosiasi. Ya, perkenalkan diri Pak. Oh iya boleh. Ya perkenalkan, nama saya Aldi, selaku HRD dari PT Handa Teknologi Indonesia. Jadi PT Handa Teknologi Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air limbah ya pada khususnya ya. Kita juga untuk bidangnya itu adalah konstruksi, EPC, konsultan seperti itu. Tantangan apa sih yang dihadapi sebagai seorang HR? Oke, tantangan yang dihadapi sebagai seorang HR itu yang terutama itu terkait kita harus bisa memahami terkait psikologis karyawan tersebut ya, itu pada utamanya. Selain itu juga kita harus memahami dinamika apa yang terjadi, permasalahan yang ada di perusahaan ya. Khususnya kebanyakan itu dinamika dari decision makingnya juga ya, keputusan yang memang kita harus ambil namun akan berdampak pada perusahaan seperti itu. Nah, Iya Pak, Bapak tuh sudah berapa lama sih menjadi seorang HR di perusahaan? kalau di perusahaan ini saya kebetulan baru juga Mbak. Iya, jadi kalau di total ya saya kurang lebih pengalaman itu sudah 7 tahun. Kalau di perusahaan ini saya baru bergabung itu di bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Bapak tuh pekerjaan sehari-hari seorang HR tuh apa sih Pak? Oke, jadi sebetulnya HR itu banyak yang banyak ruang lingkupnya ya. Ada HR admin, ya kan. Ini kita berbicara kayak posisi level dulu ya. Ya. Nah, terus juga ada yang namanya talent akuisisi atau biasa kita sebut HR recruitment ya. Lalu juga ada OD atau organisasi development, kan itu yang satu terkait training perusahaan dan juga karyawan ya, khususnya mentraining karyawan pada perusahaan tersebut. Nah, ada juga IR atau Industrial Relationship. Nah, yang pada umumnya itu IR itu yang mengkomunikasikan dan terkait manajemen konflik karyawan, perselisihan hubungan sosial dan semacamnya seperti itu. Jadi memang pada idealnya dalam perusahaan memiliki beberapa posisi tersebut. Nah, ada HR manager itu lebih ke business monkey yang di awal saya tentukan ya. Jadi dari HR manager mendelegasikan ada suatu keputusan atau kebijakan dari perusahaan yang baru, nah didelegasikan kepada timnya. Seperti tadi saya bilang ada HR admin, IR dan yang semacamnya. Cuma memang kalau dalam HR manager pasti pada dasarnya tahu ya bagaimana proses administratif perusahaan, karyawan ya, rekrutmennya juga, lalu juga terkait penanganan manajemen konfliknya, penyelesaiannya bagaimana, itu mereka sudah pasti paham terkait hal tersebut. Nah, paling itu sih kalau dari kita. Terus juga ada training ya tadi ya. Oke. Baik Pak, saya mau tanya lebih tahu apa sih tantangan terbesar yang biasanya Bapak hadapi sebagai seorang HR dalam bernegosiasi untuk dengan manajemen terkait dengan kebijakan atau keputusan perusahaan ini? Oke, terkait negosiasi ya, biasa kita tuh yang paling tantangan terbesar ada di anggaran. Ya, jadi kita pengen semaksimal mungkin mempertahankan karyawan tersebut. Nah, namun secara finansial perusahaan sedang down. Nah, pastinya kan akan ada layoff yang harus diambil. Nah, itu sih tantangan terbesar perusahaan yang pertama. Nah, kedua, tantangan terbesarnya adalah dalam bernegosiasi terkait karyawan tersebut nih.
khususnya balik lagi ke finansial. Mau bagaimanapun sebagai HR kita harus bisa menyesuaikan anggaran perusahaan dengan yang kita butuhkan, itu kan manpowernya ya. Seperti itu sih tantangan. Jadi kita dapat suatu manpower atau kita pengen posisi itu strategis dengan diisi manpower yang ideal, namun secara finansial anggaran perusahaan tidak mampu dalam mengakomodasi hal tersebut. Itu sih. Nah, biasanya keterampilan negosiasi apa sih yang membantu bisa dalam proses penawaran kerja dan kompensasi kepada calon karyawan pekerja di perusahaan? Komunikasi, baik lagi dalam bernegosiasi itu kita harus paham komunikasi dan psikologis. Nah, dalam bernegosiasi kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan karyawan tersebut dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Nah, apakah match atau tidak? Khususnya dalam hal negosiasi itu kita harus tahu juga psikologi karyawan tersebut, tingkat dia, khususnya pada rekrutmen baru ya, tingkat dia ingin bekerja dan pada perusahaan kita ya, khususnya mungkin di Hatindo ini. Nah, tingkat keseriusannya, motivasinya seperti apa, besar kecilnya. Lalu juga kita juga harus melihat nih background si kandidat juga ya. Maka dari itu biasanya saya sebagai HR setelah biasanya kan proses rekrutmen itu diawali dengan kita screening CV ya. Screening CV lalu kita tahap profiling interview. Setelah itu lolos masuk ke tahap interview dengan user biasanya. Masuk tahap interview user oke, kita lakukan background checking. Ya, kita lakukan background checking dari segi ijazah, segi pengalaman kerja yang dicantumkan sesuai atau tidak. Nah, setelah itu baru tahap selanjutnya biasanya interview dengan HR manager untuk bernegosiasi. Nah, aspek tersebut sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah. Nah, tergantung kondisi ya. Nah, setelah itu kita offering dan langsung join gitu. Nah, kalau untuk terkait negosiasi yang tadi saya utarakan di awal, yang terutama itu adalah komunikasi. Bagaimana seorang HR mampu mengkomunikasikan dengan padat, singkat dan jelas, ya, dan bertele-tele intinya. Nah, untuk sampaikan pesannya yang memang harus tersampaikan gitu kan. Jadi nggak ambigu gitu. Terus sih. Jadi memang di aspek negosiasi itu kunci utamanya di komunikasi, baru selanjutnya psikologisnya, bisa membaca psikologis seseorang. Selanjutnya Pak, bagaimana sih menurut Bapak apa peran soft skill negosiasi di dalam menjawab atau dan solusi atas tantangan pekerjaan yang pekerjaan seorang HR di perusahaan? Oke, tantangan pekerjaan dalam bernegosiasi ya. Soft skillnya itu adalah kita harus punya dulu nih yang seperti tadi saya bilang, komunikasi yang baik itu termasuk soft skill ya. Nah, kunci utama ada di komunikasi. Selanjutnya kepemimpinan ya. Kepemimpinan, kalau seorang pemimpin itu sudah pasti mengetahui ya, secara tidak sadar dia tahu nih bahwa kandidat tersebut layak atau tidak, sesuai atau tidak. Ya jangan sampai kita sudah bayar mahal kandidat tersebut ternyata tidak sesuai. Itu kan justru malah satu kita kesulitan, kedua anggaran perusahaan pun jadi terbuang sia-sia kan. Karena dalam perusahaan itu sebetulnya karyawan itu sebagai aset, bukan sebagai modal. Bukan sebagai sumber daya ya. Kalau sumber daya itu kan jatuhnya kayak sebagai kewajiban ya. Nah, alangkah baiknya memang dalam suatu perusahaan menerapkan karyawan itu sebagai modal perusahaan atau aset kita bilang. Maka dari itu saat ini kan sudah mulai lanjut ya dari human resource menjadi human capital. Selanjutnya, bagaimana sih menurut pendapat Bapak contoh situasi keterampilan negosiasi yang baik dalam memberikan solusi terhadap masalah
yang kompleks dalam sebuah tim atau organisasi di perusahaan? Permasalahan yang kompleks ya. Iya. Oke, dalam menyelesaikan suatu permasalahan kompleks, kita harus tahu dulu nih bentuk permasalahannya. Kita harus bisa menavigasi terkait permasalahan apa yang terjadi. Jika kita sudah paham kondisi masalah tersebut, baru selanjutnya kita coba untuk mengkomunikasikan. Baik komunikasi nih dalam HR itu yang terpenting memang komunikasi, tidak hanya HR itu dalam komunikasi ya, komunikasi penting. Nah, selanjutnya setelah tahap tersebut kita cari win-win solution bersama, ya kan? Kita filteris bahwa apa yang akan kita kerjakan kita ambil seperti itu. Oke, terakhir ya Pak. Iya. Ini apa sih strategis yang Bapak lakukan untuk mengelola negosiasi yang melibatkan atau berlawanan untuk kepentingan berbeda? Kepentingan yang berbeda, strategis yang oke. Jadi strategi apa dalam bernegosiasi dalam untuk kepentingan yang berbeda? Dan kepentingan yang berbeda dalam ada secara nih kepentingan semata pribadi atau bagaimana? Dalam perusahaan dalam bernegosiasi itu udah pasti akan kita tolak ya kalau misalkan kita negosiasi kepentingannya berbeda. Misalkan contoh kita karyawan tersebut backgroundnya sebagai posisi sales misalkan. Nah, namun orang tersebut apply ini sebagai posisi yang accounting lah contoh, itu kan yang bertolak belakang itu. Nah, kita harus tahu juga kepentingan apa yang dibutuhkan perusahaan. Bahkan ada juga dalam khususnya ini untuk ini lebih ke rekrutmen yang kan saya lihat ya, negosiasi terkait hal tersebut kita pastinya akan memberikan informasi kepada karyawan bahwa posisi yang kamu lamar ini salah. Nah, kita bernegosiasinya kita tawarkan secara background kamu terus ditempatkan di posisi ini loh, bagaimana, apakah berminat atau tidak. Nah, kita jelaskan juga terkait alasan-alasan apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait karyawan yang memang bukan tahapnya rekrutmen, misalkan ada karyawan A dia untuk kepentingan yang memang tidak ada landasannya untuk kepentingan perusahaan, yaitu pastinya sebagai seorang HR akan memberikan teguran, bahkan bisa sampai ke surat peringatan karena sudah di luar jalur seperti itu.